Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Beberapa agama besar mengajarkan kepada kita bahwa dunia kita yang kita jalani ini akan berlalu. Apapun yang kita lalui akan berlalu. Sebetulnya itu bukan hanya ajaran agama-agama besar, tetapi sebuah kenyataan, sebuah kebenaran. Bahwa sesuatu yang berbentuk itu pasti menua dan pasti hilang. Apapun yang ada itu sementara dan pasti akan berlalu. Lalu apa artinya itu? Apakah berarti hidup kita sia-sia saja? Karena memang selama ada sejarah umat manusia, ada ribuan orang, jutaan orang sudah pernah berjalan di atas muka bumi ini dan kemudian raib, hilang begitu saja. Apakah kita nasibnya juga sama saja? 70 atau 80 tahun jika kuat berada di atas muka bumi, lalu sesudahnya hilang begitu saja tanpa arti? Tentu tidak. Ajaran dan kebenaran serta kesadaran bahwa hidup ini yang kita jalani, dunia ini yang kita alami akan berlalu, sebetulnya itu membebaskan kita. Sebuah ajakan untuk lepas bebas. Karena itu akan berlalu. Sehingga itu bisa menjadi solusi bagi kita mengatasi persoalan yang kita hadapi. Bahwa persoalan kita juga akan berlalu, cepat atau lambat. Karena itu kita tidak perlu sampai hancur, terbelenggu, atau sungguh-sungguh luluh lantak oleh persoalan yang kita hadapi. Karena itu akan berlalu juga. Namun, di lain pihak juga sama. Kebahagiaan, kegembiraan, sukacita, berkat yang berlimpah, apa yang kita miliki juga akan berlalu. Karena itu dibutuhkan sebuah sikap lepas bebas. Supaya kita bisa mensyukuri segalanya. Bahwa dunia, kehidupan yang kita jalani dalam waktu ini sangat singkat, maka perlu kita mensyukurinya dan kemudian mengisinya dengan yang sungguh-sungguh berarti. Perlu membuat prioritas yang tentu penting untuk kehidupan kita yang tidak hanya sementara sifatnya. Ada sebuah kehidupan yang justru ditawarkan oleh Tuhan kepada kita. Kalau kita menanggapi panggilan Tuhan itu, kita tidak hanya hidup di dunia yang sementara, yang akan berlalu, tetapi akan masuk dalam keabadian. Nah, itu yang penting. Hari ini kita kalau pergi merayakan Ekaristi, hari Minggu, kita akan mendengarkan bacaan yang berbicara tentang dunia yang akan berlalu, tetapi sekaligus panggilan kepada para murid. Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Dan itu adalah panggilan untuk masuk dalam dunia yang menakjubkan, mulia, dan abadi, yang tidak akan berubah, tidak akan lenyap, tidak akan binasa, tidak akan berlalu. Dan Petrus menanggapinya. Seandainya Petrus, Yohanes, Andreas itu tidak menanggapi panggilan Tuhan, maka dia hanya akan tetap menjadi nelayan di Galilea. Dan nelayan di Galilea ada ribuan dan sudah hilang, tidak ada ceritanya, kita tidak tahu mereka. Tetapi karena Petrus, Andreas, Yohanes menanggapi panggilan Yesus, dia menjadi abadi, berubah total. Dari penjala manusia, dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Dan itu mengubah segalanya. Karena kemudian dia abadi. Bahkan Petrus kemudian memegang kunci kerajaan surga. Menakjubkan. Karena mengikuti panggilan Tuhan. Tidak hanya mengikuti keinginan kita sendiri. Nah, disitulah panggilannya. Keinginan kita sifatnya sementara. Tapi panggilan Tuhan sifatnya abadi, luhur, dan mulia.
Kita menyadari bahwa dunia kita ini fana, akan berlalu, tetapi sekaligus menyadari panggilan Tuhan akan sebuah kehidupan yang mulia dan abadi, yang tidak akan berlalu, tidak akan berkesudahan. Langkahnya tentu adalah bertobat, mengubah proyek pribadi menjadi proyek Tuhan. Kalau Petrus tetap tidak mau, lalu kemudian dia punya rencana bahwa dia mau menjadi nelayan yang nantinya mempunyai kapal besar, pendapatan lebih besar, selesai. Tetapi karena mengikuti rancangan Tuhan yang jauh lebih baik, maka kemudian Petrus masuk dalam kehidupan yang mulia, abadi, dan menakjubkan. Demikian halnya juga dengan Bunda Maria. Kalau Bunda Maria mengikuti rancangannya sendiri, dia menikah dengan Yosef, lalu punya anak, ya sudah, selesai. Tapi Bunda Maria tidak. Dia mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Maka dia bukan hanya menjadi ibu Tuhan, menjadi ibu gereja, tapi juga menjadi ratu surga. Lihat, sebuah tawaran kehidupan yang menakjubkan, yang jauh melebihi yang kita bisa bayangkan. Karena memang rancanganku bukanlah rancanganmu. Rancangan Tuhan jauh melebihi rancangan kita, sejauh bumi dengan langit. Maka di situ dibutuhkan pertobatan. Pertobatan yang utama adalah menyadari bahwa kita ini adalah hamba, dan Tuhan adalah Tuhan. Tuhan yang in charge. Tuhan yang mengendalikan, bukan kita. Dan kalau kita bisa menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, terus-menerus berusaha mencari kehendak Allah dalam hidup kita, dan bukan hanya kehendak kita sendiri, maka kita akan masuk dalam proyek Tuhan yang jauh menakjubkan. Di situ dibutuhkan pertobatan. Kesadaran bahwa Tuhan yang mengendalikan, Tuhan yang menyelenggarakan hidup ini, dan bukan kita. Dari pihak kita hanya dibutuhkan keterbukaan untuk selalu menemukan kehendak Tuhan di mana-mana dalam setiap peristiwa. Dan disitulah kemudian kita masuk dalam arus rencana Tuhan yang menakjubkan, yang tak terbayangkan. Maka kefanaan dunia ini sekaligus adalah undangan supaya kita bisa mentransendensi, lepas dari persoalan-persoalan yang kita hadapi karena sadar bahwa itu akan berlalu, dan ada panggilan kehidupan yang jauh lebih mulia, abadi, dan menakjubkan, yaitu mengikuti rencana dan rancangan Tuhan yang abadi, yang mulia, yang menakjubkan. Tindakan konkret bagi kita adalah terus-menerus terbuka setiap hari terhadap rencana Tuhan dalam setiap peristiwa, dalam setiap perjumpaan, dan kemudian seluruh hidup kita masuk dalam rancangan Tuhan. Seperti Bunda Maria yang mengatakan, aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Membutuhkan sebuah pertobatan, keikhlasan, dan kepasrahan, tetapi sekaligus keterbukaan aktif untuk terus menemukan kehendak Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Di situ kita juga menemukan keabadian, menemukan sukacita, dan juga menemukan berkat yang berlimpah. Terutama kalau kita sadar bahwa kita begitu dicintai Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.